Banyuwangi merupakan sebuah kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Selain menyimpan kaya potensi alam pariwisata, budaya, dan adat daerah, Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa ini juga dikenal akan potensi wisata religi. Salah satu kecamatan di Banyuwangi yang terdapat wisata religi yang sering dikunjungi peziarah, baik dari masyarakat lokal hingga luar provinsi tersebut, yakni Kecamatan Tegal Sari, tepatnya di Dusun Kerajaan Desa Taman Sari, yang mana pesarean atau makam Mbah Yunus sendiri terlihat tetap dilestarikan serta dirawat dengan baik oleh sanak keluarga ataupun masyarakat sekitar. Makam sendiri bukan hanya tempat pesarean manusia yang telah meninggal di alam semesta. Namun, makam atau kuburan sendiri bisa disebut bukti otentik keberadaan manusia yang pernah hidup melalui prasasti yang ditulis nama di maisan. Manusia yang masih hidup bisa melihat siapa di antara manusia yang telah meninggal tersebut. Pesarean atau makam Mbah Yunus sendiri ada di perbukitan Dusun Kerajaan Desa Taman Sari, tepatnya di belakang pemukiman warga. Untuk menuju ke kuburan tersebut, sesampai memarkir kendaraan di tepi jalan, para peziarah harus berjalan kaki masuk melalui gang-gang rumah warga. Tak jauh kemudian, setelah melalui jalan setapak, para peziarah bisa melihat Bukit Puncak yang kedapatan makam Mbah Yunus. Makam Mbah Yunus sendiri bisa dibilang dan terhitung sembunyi, yang ramai dari lalu lalang kendaraan bermotor. Walaupun begitu, makam Mbah Yunus sendiri bisa dibilang ramai dan istimewa, khususnya bab toleransi terhadap sesama umat, serta penyebaran agama Islam pada kala itu. Menurut masyarakat, Mbah Yunus sendiri berasal dari Madura Sampang, masuk ke bumi Blambangan sekitar tahun 1921. Mbah Yunus asalnya itu dari Madura Sampang. Tahun 1921 itu masuk ke Banyuwangi. Terus jumpa sama Kiai Khalil, Kiai Khalil Jamat, yang terus ikut Mbah Khalil itu. Setelah Mbah Khalil itu wafat, terus ikut menantunya namanya Kiai Abbas. Di saat ikut Kiai Abbas, Mbah Yunus itu di perkebunan itu kan masih dalam penjajahan Belanda. Banyak karyawan kebun itu kan nggak boleh sholat sama Belanda, sama Mbah Yunus diajak sholat gitu. Diajak sholat. Dari perkebunan yang satunya sudah pindah ke perkebunan lain untuk mengajarkan sholat. Mbah Yunus diketahui semasa hidupnya dikenal orang yang sangat baik, tak pernah membeda-bedakan antar umat terlebih agama, serta selalu mengajarkan kebaikan kepada siapapun. Selain memiliki jiwa nasionalis, Mbah Yunus sendiri juga dikenal ahli ibadah, terbukti dengan adanya bukti otentik adanya masjid yang masih berdiri kokoh di depan kediaman rumahnya. Belum diketahui jelas sumber yang mengatakan memiliki usia berapa Mbah Yunus sewaktu meninggal. Diketahui meninggalnya Mbah Yunus pada 8 Februari 1994. Selama meninggalnya, Mbah Yunus hingga kini di tempat pemakaman beliau tak pernah sepi dari peziarah. Tidak hanya dari kalangan lokal Kabupaten Banyuwangi saja, akan tetapi juga banyak yang dari luar kota, seperti halnya Madura, Jember, Jakarta, Bali, dan masih banyak kota lainnya, terlebih di saat momen menjelang Tahun Baru Islam. Uniknya, para peziarah yang melakukan doa bersama di pemakaman Mbah Yunus bukan hanya kalangan Muslim saja, melainkan berasal dari berbagai agama.
Semua itu tak lepas dari sikap Mbah Yunus yang semasa hidupnya tidak pernah membeda-bedakan agama atau latar belakang. Saya kesini ini sebenarnya nggak sengaja, tapi ada kesempatan di masjid kok kebetulan saya ada orang sakit, terus saya pijeti, terus membawa saya ke daerah sini. Ya sebenarnya nggak sengaja, tapi kayaknya Allah itu memberikan petunjuk ke saya bahwa kalau ingin kita mendekatkan dengan Allah, dekatkanlah dulu dengan utusannya. Ya salah satunya Mbah Yunus ini, yang saya sudah berapa hari di sini, hampir 2 bulan di sini, dan itu saya nggak percuma di sini. Jadi banyak kegiatan yang mendekatkan saya kepada orang-orang yang pilihan dekat dengan Allah gitu. Selain itu, Mbah Yunus juga dikenal dengan sebutan ulama besar. Juandi selaku tokoh masyarakat sekitar mengatakan, dengan karisma dan keikhlasan, kesabaran, serta karismatik yang dimiliki almarhum Mbah Yunus sangat patut ditiru, terutama bentuk wujud syukur. Pihaknya juga menambahkan, dengan adanya wisata religi, khususnya makam ulama ini, nantinya dinilai dapat meningkatkan taraf perekonomian, khususnya UMKM masyarakat sekitar. Banyak masjid tokoh ulama yang benar-benar disegani oleh masyarakat sekitar, karena pada tahun untuk saya sebagai tokoh masyarakat termuda itu pada tahun 95 saya pernah bermimpi awalnya. Jadi dari mimpi saya itu saya ketemu sama beliaunya, saya diangkat saja sampai naik ke atas. Setelah itu dikasih amplop yang tulisnya Robbana atina miladun karomatan wa ja'alna min amrina rasyada. Ketika itu disuruh menuju ke Yai Nuruddin, bahwa surat di dalam amplop itu saya minta di sana sudah jadi. Itulah yang membuat saya itu yakin, karena mimpi saya doa yang tulisannya Robbana itu belum ketahuan sampai tuntas, tapi Yai Nuruddin sudah menjelaskan bahwa doa itu sudah ada di sana. Setelah itu kejadian itu saya selalu ketokohan dari Mbah Yunus ulama besar ini, yang ternyata bahwa saya harus patuh karismatiknya, karena keikhlasan, kesabaran, karismatik yang sangat sopan santun inilah yang membuat saya itu kepingin jadi orang-orang yang akhirnya selalu ikhlas dan selalu pandai-pandai bersyukur menurut petunjuk. Yaitu karena beliau Kiai Syamsul Arifin itu berteman dengan Mbah Yunus, entah itu tahun berapa. Itu pernah dawuh sama saya, beliau itu kalau Kiai Syamsul Arifin itu hafal Al-Quran, juga menjadi orang keramat. Beliau masih lancing kecil, saya sudah lancing tua waktu itu. Cuman beliau jadi orang keramat, saya jadi orang bodoh-bodohan sendiri. Jadi maka dari itu akhirnya keluarga besar Kiai Syamsul Arifin termasuk Mbah Yai As'ad, Kiai Fawaid, Kiai Fawaid itu sering ke Mbah Yunus waktu masih subuh. Ternyata sekarang ini tampuk pimpinan ini sudah yang keempat, yaitu Kiai Zaim Ibrahimi ini termasuk santrinya Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang beliau nyantri di sana. Ya, beliau juga pernah dengar bahwa Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu punya santri, yaitu yang ada di Malang, Kiai Ihya Ulumuddin. Ya, Kiai Ihya itu diutus oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki untuk menemui seorang aulia di Banyuwangi, yaitu Mbah Yunus. Akhirnya terus ke Banyuwangi dicari, akhirnya sampai ketemu. Setelah ketemu, beliau minta doa, juga minta air untuk dibawa ke Mekah. Itu singkat ceritanya seperti itu. Akhirnya keinginan Kiai Zaim dengan santri yang ada di Banyuwangi ini, alumni Mbah Yai As'ad itu memang sangat banyak. Akhirnya beliau, santri-santri dan alumni ini diberi memo untuk
mengamalkan atau membudidayakan amalan Rotibul Haddad di Banyuwangi Selatan, khususnya di alumni-alumni yang ada di Banyuwangi Selatan. Ya akhirnya berketepatan, sudah menjadi qadarnya Allah, akhirnya berketepatan di tempat makbarahnya Mbah Yunus di sini. Pemirsa, pada tanggal 5 Juni 2022 nanti akan ada haul besar yang akan ditempatkan di masjid milik salah satu putra Mbah Yunus, yang mana dalam pertemuan tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran, sholawat, dan zikir atau lebih dikenal dengan Rotibul Haddad. John Iskandar, CTV.